Demikianlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami sembah, apa yang kami puji pada hari ini. Memang benar Tuhan, lebih baik kami hidup satu hari saja di pelataran Tuhan daripada beribu-ribu hari, bahkan beratus-ribu hari yang kami jalani setiap hari tetapi ada di luar rumah Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami ingin belajar bagaimana caranya kami hidup dalam rumah Tuhan. Bagaimana caranya kami belajar tertanam di dalam gereja lokal. Bagaimana caranya Tuhan kami ada di dalam hadirat-Mu setiap saat. Nah, oleh karena itu Bapak yang baik, biarlah hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang luar biasa. Dan tibalah saatnya, berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya Bapak, ketika kami hari ini ada dalam kebenaran firman Tuhan, maka hari ini yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Kau beri pengharapan yang baru. Karenanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, berikan juga pengurapan-Mu yang baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut, lidah, bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu, serta pikiran hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu bukan perkataan yang biasa-biasa, tapi semua adalah perkataan-perkataan Tuhan saja yang luar biasa, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Ada haleluya, Bapak Saudara? Ada amin? Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita masih ya dalam serial khotbah dari minggu-minggu yang sebelumnya, yaitu bagaimana caranya kita mengalami Kristus. Dan hari ini kita akan belajar tentang tertanam dalam gereja lokal. Tertanam dalam gereja lokal. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Pulang dari tempat ini, saya dan keluarga mohon pamit terlebih dahulu karena kami ada acara pemakaman di Pondok Kelapa. Ada salah satu keluarga kami yang pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi kami harus berangkat jam 11:30 dari sini karena ada ibadah pelepasan pemakaman di Pondok Kelapa. Mohon izin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat yang ke-44. Dan semua orang yang percaya dan segala kepunyaan mereka pada waktunya bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan amin, tulus hati. Ayat 47 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya berjumpa dengan orang-orang Kristen tertentu yang belum berani atau mau mengikatkan diri dengan sebuah gereja lokal. Alasan yang mereka berikan sangat beragam. Ada yang bersifat teologis, ada yang bersifat praktis. Terlebih lagi setelah pandemi ini, saudara. Setelah pandemi ini memang ada the way of life dari orang itu menjadi berubah, dari masyarakat itu menjadi berubah. Bahkan ada banyak orang yang salah menganut konsep teologi, yang bahkan rancu dan keliru ketika dia menganut konsep itu. Mereka menganggap bahwa keanggotaan gereja universal di mana Kristus adalah sebagai kepala gereja lebih tinggi daripada gereja lokal, saudara. Ini ada kesalahan berpikir seperti ini. Bahkan mereka melihat bukan lagi ada denominasi, sehingga denominasi ini dipandang sebagai tanda kesesatan dari kerohanian. Denominasi ini dianggap kesesatan dari kerohanian. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Akhirnya denominasi ini membuat blok antara satu gereja dengan satu gereja. Ada gereja dengan denominasi Reform, ada gereja dengan denominasi Pantekosta, ada gereja dengan denominasi Katolik, ada gereja dengan denominasi Protestan. Ini yang membuat jemaat itu bilang ini bukan denominasi, tapi demonisasi. Denomisasi berbeda sama demonisasi. Yang satu apa, saudara? Denomisasi. Itu yang satu lagi demonisasi. Apa demonisasi? Itu adalah upaya setan. Demon itu setan. Nah, dan mereka menganggap begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja itu seharusnya nggak perlu ada tembok. Antara gereja kita dengan gereja yang lain itu nggak ada lagi tembok. Dan mereka maunya nggak perlu lagi ke gereja, karena gereja itu hanya sebagai gedung. Itulah kesalahan-kesalahan teologis, kesalahan-kesalahan cara pandang, baik praktis maupun teologis. Nah, kesalahan teologis yang lain nih, Bapak Ibu Saudara, yang sangat, ya kalau kita bilang sangat tragis, itu adalah penekanan yang berlebihan pada firman Tuhan tanpa disertai pemahaman yang benar. Hal ini memang patut kita apresiasi. Persoalannya, mereka juga meyakini pertumbuhan rohani itu hanya lewat khotbah-khotbah. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Pertumbuhan rohani kita hanya berdasarkan khotbah yang ada di dalam YouTube, saudara. Khotbah yang ada, dan akhirnya mereka punya gerejanya adalah gereja dunia maya. Mereka asik berkeliling antara YouTube yang satu, si ini bagus, pindah lagi ke B lebih bagus, pindah lagi ke C. Sehingga mereka bukan lagi bergereja, tapi mereka bergereja di dalam YouTube, saudara. Dan mereka hanya asik mencari seakan-akan makanan-makanan yang bergizi. Tapi hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini makanan-makanan yang bergizi yang dapat diakses melalui TV, melalui internet, itu sungguh kita tidak tahu apakah makanan bergizi ini benar. Apakah makanan ini bergizi ini benar-benar bisa membangkitkan iman dan semangat kita, benar-benar bisa membuat kita tidak sesat jalan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang makanan yang bergizi ini punya maksud-maksud tertentu dari seorang pendeta. Karena ketika pendeta itu bukan sebagai seorang gembala sidang, mungkin dia punya maksud-maksud tertentu. Mungkin dia gembala, tapi dia mungkin punya maksud-maksud tertentu di dalam menyampaikan visi misi. Banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali maksud-maksud tertentu di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh, mungkin maksudnya adalah, baik. Maksudnya adalah Roh Kudus itu dapat diatur, dapat berhembus, bahasa roh dapat diajarkan. Nah, itulah yang membuat orang-orang jemaat yang seakan-akan tadinya tidak mengerti tentang kebenaran bablas dengan pengajaran-pengajaran yang seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Bahkan hari-hari ini seperti dari minggu ke minggu saya sering katakan bahwa hati-hati melihat makanan-makanan rohani yang hanya kelihatannya bagus, pendetanya kelihatan terkenal, punya gelar profesor, punya gelar doktor, tapi hasilnya ngawur.
Ada haleluya. Yesuslah bukan dianggap sebagai Allah. Yesuslah tidak setara dengan Allah. Yesuslah hanya dianggap sebagai Allah yang minor. Yesuslah hanya dianggap bukan sebagai Allah tapi sebagai anak Allah. Itu kan ngawur, saudara. Yesus tidak dianggap setara dengan Bapa. Sementara anak-anak yang Tuhan yang tidak mengerti menganggap bahwa oh iya benar. Bahkan saudara, ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti kita. Yesus itu pernah tidak menjadi Allah. Jadi Yesus itu pernah menjadi manusia. Waktu Yesus menjadi manusia, katanya. Waktu Yesus menjadi manusia, dia sama lu bro, sama kita. Yesus itu suka main cewek. Yesus itu suka berjudi. Yesus itu suka nipu. Ngeri nggak Bapak Ibu Saudara? Nah terus habis itu, waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Nah ketika Yesus sudah jadi Tuhan, sifatnya berubah. Jadi kita saudara-saudara harus seperti itu ya. Anak-anak muda harus seperti itu. Haleluya. Orang yang nggak ngerti, oh iya benar ya Yesus pernah jadi manusia. Benar. Tapi Yesus tidak pernah tidak menjadi Allah. Dia itu Allah. Dari dunia belum dijadikan, dia sudah ada. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan mutos dulu. Yesus itu Allah. Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu Allah 100%. Ada amin saudara? Bukan. Dia bukan orang-orang yang biasa. Oleh karena itu pengetahuan-pengetahuan seperti ini banyak sekali tidak diajarkan. Nah di gereja lokal kita ini sebagai, nanti kita akan bahas sebentar lagi, kita ini sebagai orang-orang rohaniawan, bapak-bapak rohani yang ada di tempat ini, ingin memberikan segala sesuatu yang benar. Dan ketika ada kesalahan, itu kita bisa hati-hati loh, ini salah. Hati-hati loh, baik lewat kata-kata kita di grup, baik lewat YouTube kita, hati-hati loh. Itu bukan ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bukan mau supaya kita selalu semua ada di gereja kita. No. Tapi kita ingin supaya Bapak Ibu Saudara tidak tersesat di dalam gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang penting buat kita semua. Nah, faktor-faktor praktis juga seringkali menumbuhkan keengganan kita untuk menggabungkan diri kita kepada gereja lokal. Yang paling umum adalah pengalaman traumatik terhadap gereja, dan kita pernah bergereja di tempat lain, kita kecewa sehingga kita tidak lagi mau ke gereja yang lain. Kenapa? Gereja dari gereja ke gereja itu semua lebih banyak setannya Pak daripada malaikat. Ya, ada amin, haleluya. Katakan kiri kanan, gereja lebih banyak malaikat atau lebih banyak setannya? Ini yang kita mesti hati-hati. Oleh karena itu kekecewaan semacam ini memang menyakitkan dan mungkin mengorbankan dirinya sehingga tidak mau lagi ke gereja dan susah untuk menyembuhkan sakit hati terhadap gereja lokal tersebut. Faktor praktis yang lain adalah seringkali keterikatan emosional dengan gereja yang sebelumnya. Mungkin kita punya gereja waktu itu ada di Makassar, mungkin kita punya gereja waktu itu ada di Tapanuli, mungkin kita punya gereja hari itu ada di Bandung. Nah ketika kita sudah begitu jauh, kita tidak bisa lagi beribadah, tapi kita tetap mau menjadi anggota gereja tersebut, dan kita tidak melepaskan anggota itu, sehingga kita sulit untuk menjadi anggota di gereja yang lain. Itu salah satu faktor lagi. Karena mereka sudah beribadah dari kecil sampai besar. Nah itulah faktor-faktor yang membuat kita akhirnya berpikir, buat apa kita ke gereja? Bapak Ibu Saudara pernah kepikir nggak, buat apa sih kita ke gereja kalau ada YouTube? Ada haleluya? Amin? Ada YouTube, kita bisa puji-pujian. Dalam nama Yesus, kita bersorak-sorak di rumah. Habis itu selesai dengar khotbah, diberkatin sama pengkhotbahnya, selesai. Ya apa ya? Itu boleh kalau keadaan situasi dan kondisi seperti kemarin COVID. Itu semua menganjurkan, nggak boleh Bapak Ibu Saudara datang berbondong-bondong, semua masuk rumah sakit dan pulang ke rumah Bapak bareng-bareng. Tetapi saat ini ketika sudah selesai, Tuhan ingin kita bersama-sama kembali. Oleh karena itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini mengingatkan bahwa kita harus bertekun. Ya kan, coba kita lihat, saya bacakan sekali lagi ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, apa saudara? Dibaptis. Ya, kalau saudara sendirian di rumah,
Saudara mau siapa yang baptis? Saudara mau mandi, celupin badan kita masuk ke tong dalam nama Yesus, selesai dibaptis? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-41 itu sangat jelas. Dan mereka bertekun dalam apa, saudara? Jadi ada satu jemaat yang saat itu gereja mula-mula, mereka itu harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu tandanya mencerminkan mereka ada di dalam gereja lokal. Ada amin, saudara. Dan sulit membayangkan kalau ada di satu gereja hampir rata-rata orangnya adalah tamu, partisipan, tamu, saudara, simpatisan. Itu agak sulit buat kita buat membimbing secara rohani, dibimbing, dikasih tahu, tersinggung. Saudara, janganlah. Dan coba kita lihat lagi Ibrani pasal 10 ayat 25. Apa yang firman Tuhan katakan pada surat Ibrani ini? Yuk kita buka Ibrani pasal 10 ayat berapa? 25 ya. Apa tuh? Nah, ini yang penting sekali nih supaya kita mengerti. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Bersekutu semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah merupakan sarana untuk kita bisa menciptakan keintiman antara anggota. Ketika ada anggota yang sedang sakit, kita datang, kita menjenguk, kita bersekutu. Ada haleluya? Ada amin? Bapak Ibu Saudara, nanti kalau ada jemaat kita yang sakit, jangan hanya hamba-hamba Tuhannya saja yang datang. Ada amin? Anak-anak muda, semua harus aktif. Itulah tandanya kita ada di dalam satu komunitas. Karena kita ini adalah sebuah keluarga. Yang percaya katakan amin. Coba saya mau lihat wajah-wajahnya. Tos dulu kiri kanan. We are family. Coba pakai bahasa Inggris dulu. We are family. Pakai Inggris dulu biar kerenan dikit gitu. We are family. Kita adalah keluarga. Keluarga apa, saudara? Keluarga kerajaan Allah yang ada di Alberta. Keluarga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara ini harus sebagai satu keluarga. Ketika sakit ngomong saja. Ketika saudara mau meninggal ngomong. Yang percaya katakan amin. Loh iya, nggak apa-apa ketika saudara, Pak, Bu, kayaknya rasa-rasanya saya sudah mau dipanggil Tuhan nih, ya kan? Mungkin malam-malam saudara melihat udah malaikat penjemput, malaikat maut sudah ada di depan pintu, ya kan? Udah tok 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 tok. Terus nggak lama kemudian malaikatnya udah masuk ke ruang tamu. Nggak lama lagi malaikat mau masuk ke dalam kamar tidur. Kita wajib, Pak, Bu, ayo dong doain saya. Saya nih nggak lama lagi mau pulang ke rumah Bapak di surga. Kita datang berbondong-bondong, kita bilang dalam nama Yesus, apa yang terlepas di bumi, terlepas di bawah di bumi. Apa yang terlepas di surga, semuanya Tuhan. Akhirnya orang itu merasa dikuatkan sampai di ujung kehidupan kematiannya pun dia bersuka cita dan dia bisa mati meninggal dengan tersenyum. Yang percaya katakan amin. Dan ketika sampai di sana, malaikat bilang, anggota gereja mana? GBI, Alberta, Ministry. Ada haleluya? Wah, benar ini katanya. Mantap. Semuanya tersenyum. Sampai di surga pun masih tersenyum. Kalau sampai bisa ketemu di surga. Haleluya. Nah, saudara, keintiman demi keintiman ini memang kita perlukan antara anggota gereja. Itulah tandanya kita bergereja. Itulah tandanya kita ada dalam satu komunitas. Nggak boleh saling cuek. Nggak boleh ketika orang sakit, ketika orang sedang susah, ketika orang sedang dalam keadaan depresi, kita tidak hadir di sana. Tuhan mau kita hadir di sana bersama-sama. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Supaya kita bisa mengerti nih Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa mengerti kenapa kita harus ada di gereja dan kenapa kita harus bergereja. Nanti lebih detail lagi kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, orang yang ada di gereja itu perlu identifikasi. Perlu apa? Identitas. Kita itu perlu identitas, saudara.
cara berpakaian kita, cara kita berbicara, cara kita melakukan segala sesuatu. Orang kaya, orang muda, orang miskin, orang sederhana, kita itu punya identitas sebagai makhluk sosial. Nah, masing-masing gereja lokal seperti kita ini harusnya bisa menawarkan komunitas yang beridentitas. Identifikasi ini sangat penting. Status kita di hadapan Allah dan identitas kita ini harus berbeda dengan identitas orang-orang di luar dari gereja, bahkan dengan gereja lain. Yang percaya katakan amin. Apa identitas kita? Coba kita buka Lukas pasal 2 ayat 52. Ini jelas sekali. Apa tuh identitasnya? Siapa yang bisa baca? Baca kencang. Lukas pasal 2 ayat ke-52. Yang sudah ketemu boleh baca kencang. Kalau belum ketemu nanti saya bacakan saja. Ya, udah ketemu belum? Amin. Dan Yesus semakin bertambah besar, Amin. bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Amin. Identitas kita sebagai anak Tuhan, identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai anggota gereja GBI Aberta, kita harusnya dikasihi sama siapa, saudara? Allah dan manusia. Nah, kalau kita setiap hari bukan dikasihi sama manusia, orang lewat benci kita, orang lihat, itu orang mah judes banget, jahat banget. Waduh, orang itu bukan orang yang ini. Akhirnya saudara, identitasnya apa? Bukan identitas seperti yang Tuhan inginkan di Lukas 2 ayat 52. Tapi kalau saudara dikasihi Tuhan, saudara dikasihi oleh sesama manusia, itu namanya baru identitas yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Identitas itu penting. Dan bagaimana caranya kita punya identitas di gereja kita? Kita punya identitas yang seperti ini. Dan kita mau gereja kita ini memang berbeda dengan gereja lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mungkin secara pengajaran sama. Asal jangan yang salah saja mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi secara doktrin, secara pengajaran, kita punya fokus bahwa kita semua ini di gereja ini tidak mau memasukkan pengajaran-pengajaran dari sekuler, tapi kita mau dari firman Tuhan, kita mau belajar tentang keselamatan, dosa, hidup kekal, surga, dan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Mau nggak seperti itu? Kita punya identitas. Identitas kita adalah identitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua, nah ini yang agak sulit diterapkan. Misalnya. Komitmen. Katakan kiri kananmu, kita punya komitmen. Tos dulu. Bukan komat kah? Katakan, bukan komat kamit. Tapi kita punya komitmen. Punya apa saudara? Komitmen. Bukan komik. Kalau komik obat batu. Ini komitmen. Komitmen itu adalah memang sangat sulit untuk dilaksanakan, sangat sulit untuk dilakukan. Banyak pasangan suami istri yang hilang komitmennya, akhirnya bercerai. Suami istri itu sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur ya, bapak-bapak yang ada di tempat ini, sebenarnya pasangan suami istri itu cintanya berapa tahun? Bapak-bapak di sini, yang apalagi yang udah lebih tua dari saya, kita cinta sama istri kita berapa tahun sih kira-kira? Sehabis married Pak Thompson, macam-macam ya. Dahsyat, luar biasa, amin. Ya kan, cinta sama istri itu paling lama juga 2-3 tahun, ya nggak? Maksudnya cinta gitu, suka cinta. Selebihnya komit, sekalipun istri tambah jelek, istri tambah gemuk, istri tambah giginya mungkin sudah ompong 2, ada haleluya, tapi kita tetap mendampingi. Itu komitmen. Itu komitmen, bukan komat kamit. Sang istri juga sama ya. Sekalipun suamimu sudah darinya gagah perkasa, terus akhirnya mungkin stroke, atau mungkin rambutnya udah putih semua, ya kan, disemir-semir lagi ya kan. Nah, si istri itu tetap komitmen sama si suami. Ini adalah suamiku yang terkasih. Sejelek apapun, ya kan, ini tetap suamiku. Itu namanya komitmen sampai kita mati, sampai kita meninggal, nggak boleh lagi ada yang lain. Padahal secara manusia
Itu setahun, 1 sampai 3 tahun selesai. Mungkin paling lama 5 tahun. Apalagi kalau belum 5 tahun, Bapak Ibu Saudara habis melahirkan badannya sudah kayak gentong. Gini gitu kan. Saya nggak yakin itu sang suami masih sayang, masih cinta, masih luar biasa. Memang ada perasaan cinta. Karena perasaan cinta ini memang tipis sekali dengan perasaan kasihan, sayang, kasihan, cinta. Rasa kasihan itu hanya beda-beda tipis. Loh, ini ngomong jujur aja. Saya juga sama. Ada haleluya? Bagus, Bu Gembala ada di atas. Ada amin? Beda-beda tipis itu sebenarnya. Ya kita kasihan sama orang begini begitu begini ya, sama istri kita sama. Kalau suami sih kalau istri sama suami bukan kasihan. Suami sama istri istri sama suami punya komitmen karena wah sang suami ini masih terus bisa melindungi, memberi nafkah dan yang lain-lain. Ada haleluya? Komitmen ya kan, komitmen. Jadi itulah yang harusnya kita juga terjadi, yang harus kita lakukan terhadap gereja. Komitmen sampai mati kita harus ada di satu gereja lokal. Yang percaya katakan amin. Tapi itu memang sulit karena Paulus juga mengalami hal demikian. Paulus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Paulus ditinggalin sama muridnya yang namanya Figelus dan Hermogenes. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Apa yang Paulus katakan nih? Dan susah sekali Paulus saat itu. 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Jarang yang bisa lulus, banyak yang gagal di tengah jalan. Ya, saya bacakan ya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil, apa saudara? Berpaling daripadaku. Berpaling berarti dia sudah meninggalkan Paulus. Termasuk siapa? Figelus dan Hermogenes. Namanya bagus-bagus ya. Itu boleh tuh bagi ibu yang baru mau punya anak, namain Figelus. Figelus jarang loh nama orang Figelus. Nama orang yang ada di sini paling biasanya Sieni, ya kan. Deborah, itu banyak gitu ya kan. Hah? Wah, kalau Yono itu ya semuanya belakangnya Yono. Saya punya dokter namanya Profesor Dr. Daldi Yono. Benar. Mardi Yono, Budi Yono. Selalu kalau orang Jawa belakangnya namanya Ono itu, Ono apa ya kan. Kalau handphone namanya Oppo. Beda antara handphone sama itu juga handphone dari Jawa itu namanya Oppo ya kan. Nah, jarang Bapak Ibu Saudara yang seperti Paulus. Paulus itu hebat luar biasa karena kenapa dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Itu yang Paulus. Komitmen ini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan tidak hanya diukur secara kuantitatif. Hati-hati ya. Jadi komitmen saudara terhadap gereja, komitmen saudara terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap siapapun, itu bukan kuantitatif. Bukan berapa lamanya engkau ada di gereja ini, bukan berapa lamanya engkau punya hubungan suami dan istri. Oh, saya sudah menikah 30 tahun, Pak. Saya sudah menikah 50 tahun, Pak. Itu belum tentu dia komitmen. Bisa saja di sepanjang hidupnya dia tidak setia sama sang istri atau sang suami, tapi dia tetap punya tidak bercerai. Itu bukan komitmen. Komitmen yang di sini yang dikatakan bukan secara kuantitatif durasi waktu, tetapi juga secara kualitatif, ada etos pelayanan. Nah, komitmen ini saudara bukan hanya berapa lama kita bekerja. Contoh seperti ada satu yang pernah ada di Alkitab, contoh yaitu, masih ingat nggak Bapak Ibu Saudara, pekerja kebun anggur yang datang jam 9 pagi, pulang jam 6 sore atau jam 7 sore, dikasihnya berapa? 1 dinar. Yang masuk jam 12, pulang jam 6, dikasih berapa Bu, Pak? 1 dinar. Yang datang jam 3, dikasih juga 1 dinar. Yang jam 5 dikasih juga 1 dinar. Ini apa ini saudara? Kalau kita lihat Allah itu nggak adil ya. Kok ada orang yang kerja dikasihnya sekian,
Yang satu lagi kerja dikasihnya sekian. Seakan-akan Allah tidak adil. Terus ada orang yang bilang begini, pendeta yang bilang begini teologianya. Ah, itu kan suka-sukanya Allah. Orang dia yang punya duit kok, dia yang punya segala-gala, dia yang punya manusia ini, suka-sukanya dia. No. Ada alasan yang utama kenapa mereka dapat satu-satu-satu. Ada yang tahu nggak? Halo? Kalau ada yang tahu, yuk kita makan sama-sama di makanan Padang atau apa gitu. Ada yang tahu nggak kenapa sih alasan Tuhan ngasih satu sama semua? Kenapa? 1 dinar itu kurang lebih berapa? Berapa rupiah? 150.000 perak. 1 dinar zaman sekarang ya. 150.000 perak bisa buat makan 1 hari nggak? Bisa lah, ya kan? 3 kali. Kalau Grace makannya berapa? Sekali makan 70.000 ya. Kalau sama pacarnya 100.000. Kalau sendiri mungkin 50, 70 ya. Tapi kalau mau pacar tinggal pilih aja ya Grace ya. 120 yang berapa gitu kan. Sekali makan 1 hari 150.000. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini adalah komitmen Allah. Karena Allah pernah berfirman. Firman Allah apa Saudara? Bahwa semua orang pasti akan diberkati dengan sama. Dan inilah komitmennya. Kenapa komitmennya seperti ini? Pak, kan tapi tetap Pak, saya baru kerja 2 jam, udah kerja 8 jam. Yang satu kerja 3 jam. Teologi surga itu cuma satu Saudara. Kasih. Jadi Tuhan berpikir, orang ini berpikir, kalau saya kasih yang satu cuma 0, atau 5 setengah dinar, maka dia nggak bisa makan. Jadi orang hidup hari itu 1 hari itu bisa makan itu kalau punya uang 1 dinar. Jadi semua dikasih sama 1 dinar. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak pernah kan dikasih seperti ini. Ayo, ini ada orang jahat, ini ada orang baik. Orang jahat kena sinar mataharinya setengah aja, orang baik lebih banyak. Orang jahat kena sinar mataharinya, kena hujan lebih banyak biar tenggelam banjir. Yang orang baik enggak. Bisa begitu enggak, saudara? Enggak, semuanya sama. Karena itulah kasih Tuhan. Komitmen tentang kasih itu yang lebih berat. Kita juga mengasihi orang, mengasihi siapapun itu perlu komitmen. Dan gereja lokal butuh orang seperti ini. Gereja lokal tidak hanya butuh penonton. Yang percaya katakan amin. Ada yang rusak di tempat di gereja ini. Ada orang yang mau memperbaiki. Yang percaya katakan amin. Ada yang panas di tempat ini. Ada yang bilang aku mau menjadi tempat ini lebih dingin. Berpartisipasi saudara. Karena itu bukan hanya sebagai penonton. Apalagi banyak yang hanya orang sebagai kritikus. Tapi tidak pernah bisa menyelesaikan saudara. Saudara yang terkasih, itulah yang harusnya kenapa kita mengikatkan diri kepada gereja lokal. Karena apa? Justru ketika ada kita semua, ketika kita rapat, ketika kita meeting, ketika kita seperti ini, ada pendapat, ada kekecewaan, pertengkaran dalam pelayanan. Tetapi ketika kita punya komitmen ini disiram dan dibangun sehingga komitmen ini menjadi lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Coba saudara, kita bayangkan sedikit ya. Hubungan suami istri. Saya mau tanya, apakah kalau kita nggak punya komitmen, ya tiba-tiba datang seorang wanita yang pintar, cantik, baik, segala macam, segala-galanya, mungkin lebih muda lagi. Kira-kira kalau nggak ada komitmen, saudara pindah nggak? Maksudnya pindah apa? Yang satu digeser, yang satu masuk jadi istri baru. Kira-kira begitu nggak? Kalau nggak punya komitmen. Ya kan? Pak Yono misalkan sama ibu. Tiba-tiba datang orang Jawa yang cantik, putih, ya kan segala macam baik, nyediain makanan sama Pak Yono setiap hari. Kira-kira ibu digeser nggak? Kalau nggak ada komitmen. Geser. Ya kan? Geser. Yo, geser. Pindah ke ke Madura atau kemana, geser gitu. Bahaya. Karena ibu agak kurus jadi bisa digeser. Kalau yang gemuk susah digeser. Mesti diangkat pakai trail. Saudara, nah jadi hal seperti itu tuh yang bikin kita berbahaya. Saya yakin dan percaya gereja di tempat ini ketika saya menikahkan
yang pertama kali saudara, pasangan suami istri, dan saya bangga mereka mengakhirinya dengan baik sampai sang suami meninggal, pemain bass kita, Pak Steve itu kan udah meninggal. Nah, itu saya happy luar biasa, bangga. Terima kasih Tuhan, saya berkatin mereka bisa sampai dengan akhirnya, ya kan, tidak bercerai, tidak menikah. Tapi saya sedikit galau kalau yang saya berkatin tiba-tiba kawin cerai, apalagi sudah tuir, kawin cerai. Kadang-kadang saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya juga nggak tahu Tuhan, kenapa dia bisa jadi begini. Nah itu saudara soal komitmen. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang harusnya menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Tanpa komitmen dan kedekatan, prinsip gereja sebagai tubuh Kristus tidak akan pernah terjadi. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu dulu dong, kita tubuh Kristus. Sekarang saya mau tanya sama kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara kakinya, ya, ada teman saya pendeta gara-gara naik motor jempolnya ketabrak, beradu, jempolnya hilang satu, saudara. Sekarang dia jadi pengajar sih di gereja Bethel, jadi ahli teologi, ya kan? Nah, saya mau tanya, kalau kaki kita sakit Bu, atau gigi kita sakit, kita bisa cuek nggak? Bu Susan, bisa cuek nggak? Yo, Bu Susan, kupingnya sakit, pantatnya sakit, bisa nggak? Nggak apa-apa lah, pantat aja yang sakit. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Kaki kita keinjek sama orang, kita bilang apa? Keinjek nih, di kereta gitu, injek nih. Terus kita bilang, nggak apa-apa Mas, ini bukan kaki saya, biarin kaki saya sakit, kepala saya kan nggak sakit. Bu, bisa gitu nggak? Ya kan? Coba gereja dari Siantar sampai Medan. Mata kau di mana? Kucongkel kau. Kucongkel kau. Hati-hati saudara, ya kan? Kalau kaki kita sakit, semua tubuh kita sakit. Saya mau katakan begini, kalau ada orang yang susah di tempat ini, kalau ada orang yang sakit di tempat ini, kita seharusnya semua merasa sakit. Yang percaya katakan amin. Jangan hanya satu yang sakit, kita semua sakit. Saya waktu Pak Darino sakit, Pak Thompson sakit, siapapun di sini sakit, saya tuh selalu hati saya, aduh Tuhan tolong sembuhkan. Hati saya selalu bergelora untuk berdoa, hati saya selalu bergelora, kepengen datang. Sampai terakhir ada satu orang ibu di sini yang masuk rumah sakit gara-gara salah makan ya. Siapa tuh? Hari ini lagi masih belum datang ya? Atau udah datang? Oh udah datang ya. Gara-gara salah makan, akhirnya masuk rumah sakit kan? Nah akhirnya dijenguk sama ibu gembala karena mohon maaf, saya pun kemarin 4 hari, hampir 5 hari ada di rumah sakit. Cuman saya nggak kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya? Nanti saya kasih taunya kalau udah mau pulang ke surga aja. Ada amin? Saya masuk dalam rangka hanya check up aja sih 4 hari, tapi di check up 4 hari saudara nggak boleh pulang. Situ aja dicekin satu dari kepala, hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, lever, prostat, semua sampai ke kaki-kaki bawah cek satu-satu. Nah saya nggak bisa datang karena lagi masuk rumah sakit juga, dan saya nggak boleh keluar saudara. Kalau dulu masih boleh di rumah sakit itu kan syaratnya nggak boleh keluar, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi saya seringkali bisa nyolong-nyolong keluar, itunya kan gelangnya saya suka pakai tangan panjang, saya keluar. Tapi kemarin nggak boleh, saya ditangkap sama satpam. Saya mau keluar kan, mau kemana gitu, wah nggak boleh Pak, sekarang lebih ketat. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa jenguk ya waktu kemarin. Tapi sekali kita ada yang mengalami kesulitan, yuk kita bersama-sama. Saya yakin dan percaya komunitas kita akan menjadi komunitas yang kuat, dahsyat. Amin saudara. Pokoknya saudara tidak usah peduli, saudara punya uang, tidak punya uang, saudara punya ini, nggak punya, udah ayo lo kita ngumpul bersama-sama untuk memberikan kekuatan kepada orang yang sakit, memberikan kekuatan kepada orang yang depresi, memberikan kekuatan kepada siapapun yang percaya katakan amin. Saya bangga sama jemaat di tempat ini, saya bangga sama hamba-hamba Tuhan di tempat ini, respon langsung, yang sakit kita langsung berkunjung, dahsyat, heran, dan ajaib. Itulah yang saya rindukan ingin terjadi buat gereja di tempat ini. Dan itulah ketiga alasan. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, ada satu alasan kenapa Bapak Ibu Saudara juga harus ada di gereja lokal. Karena kita butuh kedewasaan karakter. Sekali lagi kita butuh apa? Kedewasaan karakter. Mari kita buka Amsal 27 ayat 17. Ini yang terakhir. Kita akan tutup benaran firman Tuhan hari ini. Amsal pasal 27 ayat 17.
Yuk kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu. Satu, dua, tiga. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Di dalam satu gereja lokal, kita belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin kita ada perbedaan pikiran, kita ada perbedaan pendapat, sehingga kita punya pandangan yang lebih luas. Jika kita tidak pernah mau berkumpul dengan orang lain, kita tidak mau kebangunan rohaninya itu dibangun dengan orang-orang lain, orang-orang sekilas kita, itu tandanya kita tidak akan pernah bertumbuh secara karakter. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau setiap hari nonton YouTube, setiap hari nonton khotbah, tidak perlu ke gereja, tidak perlu lagi berkumpul seperti ini, kira-kira karakter saudara akan bertumbuh nggak? Siapa yang mau menggesek saudara? Nggak ada. Kalau kita di tempat ini banyak gesekan, ya Pak ya saudara? Ada yang tersinggung lah, ada yang beginilah, ada yang begitu, kita rangkul lagi. Itulah tandanya kita ada besi menajamkan besi, sesama orang menajamkan sesama, saudara. Jadi kalau kita ada di dalam satu komunitas ini, sungguh luar biasa, akan membuat karakter kita menjadi jauh lebih dewasa, dan terakhir adalah bahwa kita akan dibangun berdasarkan keragaman karunia, keragaman, perbedaan. Kita juga dibangun secara rohani oleh gembala, penatua, dan yang lainnya. Sehingga apa saudara? Dikatakan seperti ini di dalam Kisah pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi kita nih semua ada bapak-bapak rohani di tempat ini. Ya ada saya, ada Pak Ridwan, ada siapa lagi? Mungkin Pak Yono juga gitu kan. Ada Ibu Gembala, ya ada anak-anak muda juga, anak-anak muda rohani kayak siapa? Kayak Deborah gitu kan. Joe, Ferry, Marvel, mungkin Grace, yang kalau ada orang-orang yang diserang secara rohani, maksudnya oh begini, kita bisa memberitahukan. Ada pengajaran yang sesat, ada pengajaran yang tidak benar. Nah kita gereja itu memang fungsinya untuk bisa menyadarkan, memberikan kerohanian untuk seluruh umat. Ada amin saudara? Kalau itu bisa kita lakukan di tempat ini, mari kita bisa saling topang, saling menjadi satu tubuh Kristus yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya ketika kita suatu saat ada kedukaan di tempat ini, ada yang sakit, ada yang menikah, ada yang mungkin sedang mengalami depresi di rumah, kita bisa bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk saling diskusi, saling mendoakan, dan di ujungnya kita rindu kita semua ini boleh menjadi tubuh Kristus yang berfungsi. Jangan sampai tubuh Kristus yang tidak berfungsi. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita semua ada fungsinya nggak? Kuping buat apa? Buat yang benar. Buat dengar apa? Gosip. Dengar firman. Mata buat apa? Ibu-ibu? Melihat. Melihat apa? Drama Korea. Melihat firman Tuhan. Semua ini ada fungsinya. Napas, hidung. Kalau saudara perhatikan, hidung kiri kanan saudara juga fungsinya beda. Ya Pak ya? Coba saudara tekap hidung kanan, saudara tekap hidung kiri gantian. Itu kan panasnya beda. Yang kanan itu panas, yang kiri itu dingin. Itu tahu nggak? Itu energi yin dan yang. Fungsinya sendiri. Jadi saudara jangan bilang, oh kuping dua, kiri sama kanan itu kuping fungsinya beda. Disabelnya beda saudara. Saya pernah ngukur, oh ini gini beda kiri sama kanan. Hidung aja kiri kanan beda saudara. Semuanya beda. Tangan kiri sama tangan kanan beda nggak? Yang kiri buat apa? Buat cebok. Yang kiri biasanya kita pakai buat cebok, yang kanan buat ini. Semua fungsi loh, ini berfungsi beda-beda. Dan saudara kalau perhatikan lebih detail lagi di dalam tubuh manusia, di dalam organnya, itu benar-benar
ada yang di kiri, ada yang di kanan, supaya balance. Kayak orang naik mobil ya, saya sering bilang sama keluarga saya, kalau misalnya yang di kanan sudah berat, ya kan, kayak calon besan saya tuh kan juga gemuk, jangan di kanan semua, ntar mobilnya begini. Jadi kalau di kiri ada di kanan supaya balance. Tubuh kita juga begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, lever adanya di kanan di kiri. Lever yang paling gede adanya di jantung, adanya di kanan di kiri. Nggak ada kan jantung di kanan, lever di kanan, semua di kanan. Saudara jalannya miring. Tapi ini jalannya ada kiri, ada kanan, ada kiri, ada kanan. Yang ada yang balance dua-duanya, paru-paru sama. Usus adanya di tengah, nggak di kiri, nggak di kanan. Di tengah dia belibet-libet sampai di ujung, ya kan? Semua balance, semua tubuh manusia balance. Payudara ada di kiri, ada di kanan. Ada nggak yang payudaranya dua-duanya di kanan? Nah, kiri kanan, mata kiri kanan. Semuanya balance, saudara. Kalau saudara hitung rambut saudara, ada penelitian itu kalau dibelah dua ya. Siapa sini yang rambutnya belah dua? Nggak ada ya, rata-rata belah. Si Grace nih. Coba antara kiri sama kanan pasti jumlah rambutnya sama. Itu penelitian. Jadi hari ini yuk kita udah tahu ini semua. Biarlah kita sebagai tubuh Kristus, kita mau tertanam di gereja lokal. Dan ketika kita tertanam, jangan pindah sana pindah sini. Saya cukup sedih ketika ada satu jemaat atau satu keluarga yang udah bertumbuh tahunan, bahkan 10 tahun lebih dari sini, tiba-tiba dia cabut, dia pindah hanya gara-gara saya bilang pengajarannya salah, ini salah gitu kan. Nah itu sayang saudara, karena kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pohon, kalau sudah ditanam di satu tempat, 2 minggu kemudian atau 2 bulan kemudian saudara ambil lagi, pindahin lagi, ambil lagi, pindahin lagi. Kira-kira mati atau hidup? Game. Jangan sampai kalau sudah bertumbuh di satu gereja, bertumbuhlah sampai mati, sampai akhirnya mati pun dia bisa menumbuhkan pohon-pohon yang lain. Ada haleluya? Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kiranya hari ini kita semakin mengerti tentang tertanam di dalam gereja lokal, supaya kita tidak salah kaprah hanya mendengar YouTube di rumah. Sudah cukup kita bergereja, tapi hari ini kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa.